Yoga PHB terkenal di lingkungan teman-teman itu serba bisa. Wah, saya tepat penanyaan dong. Nah, ayeuna kenapa si Babe bisa ngajakin awalnya bisa jadi ikut ke ngobat itu gimana? Ya itu juga karena kebetulan ya, maksudnya semua juga berproses dalam artian secara nggak sengaja. Berarti nggak ada kesukaan khusus dong misalnya? Enggak, kayaknya enggak. Anehnya. Aneh ya? Enggak. Ya memang saya juga enggak sih. Kadang-kadang sekarang tuh jadi lucu. Indie itu disebut jadi genre gitu. Akhirnya mah gitu kan orang menganggap. Tapi mungkin kalau bisa zaman waktu PHB berdiri sudah ada sosmed, wah saya udah kaya raya menurut. Terus si Facebook teh masih di browsernya anjir. LIRC, ASL, kalau pisan ketiawan teh. Kalau di Bandung mah jadi bestseller waktu itu kan. Iya, karena memang audiensnya udah tahu. Jadi belum musim platinum. Belum. Lamun musim platinum. Wah, lumayan ya. Lumayan. Lumayan ada penghargaan. Iya, ada penghargaan. Itu tahun berapa berarti sama Bravo teh? Apa ya? 2000 lah. Tahun 2000. Tar dulu, tahun 2000 ini ada tahun 2017 sempat ada berita Yoga mendapat skorsing dari bandnya PHB sampai posisinya digantikan oleh pemain Tamers OPJ yaitu Bojes. Eta nah kumaha eta dong sampai di skor kumaha bolos. PHB mah kan si raja gimmicknya. Gimmick dong, semua juga propaganda itu sebenarnya namanya juga propaganda dan banyak yang tertipu. Sebenarnya waktu itu teh pas ada PHB ada undangan perform, saya nggak bisa, emang udah ada acara keluarga gitu ya, mau keluar kota. Tapi juga manajemen juga suka selalu nanya ke panitia, nanti PHB main, tapi Yoga sedang tidak ada, mau nggak? Hari vokalisnya yang lain ada. Paling pemain tantamnya diganti dari itu. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gitu ya. Biar rame aja dong gitu ya. Diposting lah di grup. Di sosmednya PHB. Yoga PHB di scores karena suka posting ngarang gitu ya. Wah, banyak yang percaya. Dan berhasil lah. Oh, berhasil tuh. Iya, sampai ada yang ini kan berarti berhasil dong. Berhasil. Sampai ada yang ya ini ngomong gini sempat mendapatkan skorsing sampai jadi cerita. Iya. Ya propaganda lah biasa. Lobang ngawadul tadi kan settingan. Jangan kan itu si vokalis pun sempat demikian. Vokalis PHB diganti karena Nedi nggak bisa. Terus beres manggung mah, yang baru tidak cocok. Vokalis PHB Nedi lagi gitu. Ya band gimmick lah. Iya. Karya nggak ada yang minimal jadi cerita lah itu. Nah ini nih, masih inget nggak sama tukang komputer di Jaya Plaza yang udah masukin lagu Nggak tahu. Itu mah yang convert dari pita ke digital pun ke MP3 pun saya nggak tahu saha gitu ya. Nah, jelas mah aya folder PHB. Suka saha eta mah. Yang memulainya siapa gitu ya. Akhirnya menyebar lewat itu. Terima kasih lah. Nah dulu, ini agak ucelat-aclok gini sebetulnya enggak maju. Bagaimana cerita awal menjadi ngobat Budi Dalton? Kelaang sekedap. Coba. Eta dongengna. Bagaimana cerita Yoga mendapatkan job mendesain dari Jarum Coklat? Itu juga nanti belakangan. Masih ingat nggak sama tukang? Oke, udah. Yoga terkenal di lingkungan teman itu sebagai Yoga PHB sendiri pengen disebut sebagai apa tatamers, seniman atau apa? Yoga PHB mendengar ini harus ini kawan kreasi. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya dari awal ya, desainnya nggak pusing, ini nggak milih-milih. Biar runut ya. Biar runut pertanyaannya. Bagaimana tanggapan musik zaman sekarang? Nanti dulu itu juga. Ini aja dulu. Dari tadi sampai 2000 sama Bravo. Iya 2000 Bravo Musik ya 2000. Sampai tahun 2000. Mulai dari situ kan awalnya 99 yang indie teh ya. Mulai Bravo dari tahun 2000 sampai lupa pokoknya mah sampai 2003 lah. 2003 itu album kedua. Album kedua album kedua yang
sama bukan indie ya, maksudnya ada produser gitu ya. Nah, gitu. Tapi bukan label juga. Iya, maksudnya bukan big label berarti ya, maksudnya label sih, cuman bukan yang masif gitu, yang gede banget, mahal gitu. Itu tuh berarti sampai ke yang album 4 terakhir tahun? Cuma sampai sama ke album kedua aja, karena album ketiga itu sendiri lagi sama album keempat. Album ketiga itu Modal Dengkul nama judul albumnya. Kalau album pertama kan Orkesnisasi, album kedua itu Say No to Drum, itu ya sama Bravo. Album ketiga Modal Dengkul sama sendiri, album keempat Tua-Tua Keledai sama sendiri. Gitu. Ente orkes ini ya. Kan yang album ketiga tuh Modal Kerap disebut Modal Dengkul. Kita sama sekali nggak ngeluarin budget Modal Dengkul karena kalau ada yang masih punya kasetnya sekarang itu masih kaset. Ada yang masih punya kasetnya, itu dibuka covernya teh iklan unggul, aya bus bineka mentu salama. Aya provider apa gitu. Itu ada juga hamba Allah nyumbang berapa. Itu jadi memang kita kalau bahasa ini mah crowdfund ya. Udunan gitu. Ya kita modal dengkul. Tina canda kabangi semoga duit. Hidup adalah udunan ya gitu ya. Gitu tahun 2000 berapa itu ya, setelah 2003 lah. Setelah 2003, 2000 itu 2017 ini katanya 2017 apa yang itu? Ada Skorsing ini. Iya, Skorsing memang 2017. Itu 2017 berarti setelah album keempat dong. Iya. Keempat beberapa tahun yang lalu. Sebelum album keempat sih ini mah. Setelah album ketiga pas di proses album ketiganya. Nah itu udah kemana wae itu teh main tuh khusus nasional juga sama. Ya nasional sih, lumayan. Keluar pulau Sumatera sampai mananya. Itu jauh-jauh tim PHB emang kebanyakan mah di Pulau Jawa, Sumatera sih. Karena mungkin di situ ya intinya ya apa pendengarnya di situ. Terus pas di saat si 2017 ini kan ke 2019 tuh pas PPKM tuh. Apa yang dikerjakan sampai HB dengan adanya PPKM itu berarti ngapain kalian? Nah, eta 2019 karena PHB mah manggung jarang, sebenarnya jarang manggung walaupun sebulan aya we lah sekali dua kali gitu ya. Masing-masing udah punya kegiatan gitu, kayak vokalis punya usaha dia, si gitaris dan lainnya juga sama-sama punya usaha. Jadi bermusik teh udah nggak kayak waktu zaman kuliah dan ketika album berapa gitu ya, memang bermusik gitu. Jadi kayaknya bener-bener buat refreshing gitu. Dan dulu pun sebenarnya kita tuh tidak pernah mempermasalahkan ada penonton atau tidak ada penonton. Dan niat nage ke panggung teh biar kita seneng. Gitu. Jadi ya kesini juga kalau bisnya ayo kita refreshing manggung. Gitu. Tapi kalian selesai kuliah? Selesai, sarjana desain komunikasi visual. DKV itu ya. Akhirnya DKV asalnya desain grafis jadi DKV kayak gitu DKV. Alhamdulillah tuh. Mereka mah ya. Jadi kalian juga yang berkesenian di luar sana juga jangan lupa pesan orang tua. Sekolah, beresin dulu. Lebar eta uang orang tua. Tanggung jawab ke kolot dulu dong. Iya, tanggung jawab ke kolot dulu karena dia ngekos kan. Ke Bandung. Dan lucunya kita di Stisi banyak teman-teman musisi seangkatan. Kita tuh seangkatan sama Coklat. Sama Kikan tuh sekelas, sama itu sekelas. Sama Jaki 4 Peniti. Gitu. Jadi heranya tuh di seni rupa teh kebanyakan jadi musisi gitu. Gitu. Ya karena memang guys berkesenian ya. Iya. Jiwanya udah jiwa berkesenian apapun itu gitu. Apakah kegambaran atau apakah. Jadi kalian buat kawan kreasi kalau nanti saya memposting logo ruang kreasi tapi beda. Nah, itu gambarannya Ayoga. Bener. Ya. Jadi saya akan memberikan PR buat Ayoga. Ini saya punya logo ruang kreasi. Iya. Coba agak biar permajaan misalnya gitu kan. Tapi suka diplesetin saya. Jadi ulang tahun gitu. Kita tunggu aja. Iya, enggak apa-apa. Oke. Masih inget enggak sama tukang komputer? Ya udah yang tadi. Ini
job design. Nah. Job design ini baru-baru kemarin ya? Enggak, sebenarnya sebelum sambil berjalan sih sama PHB. Jadi karena saya lulusan desain gitu ya. Dulu juga sempat kerja di advertising. Saya pernah menghasilkan beberapa iklan. Kalau pernah tahu dulu iklan antena yang Mandra, ganti pakai yang beginian. Itu buatan saya di tempat kerja. Terus dulu iklan Telkom yang dapat pariwara yang tentang sambungan telepon ke kampung yang ngasih tahu cucunya sudah lahir. Itu kerjaan saya juga di tempat kerja gitu. Jadi bareng sama PHB mah sambil bekerja juga gitu ya, proyek-proyek desain sambil nge-band gitu. Jadi job desain mah dari dulu juga selalu ada gitu. Selalu kebetulan ini ada dari Jarum. Nah, kalau yang itu mah karena waktu itu teh diajakin sama PD Panas Dalam. Iya. Enggak, ini ada proyekan kerjaan ini awalnya komik. Mau komik tentang maskotnya Jarum Coklat Filter. Mana lah adanya? Oke, ya gitu ya. Jadi itu nggak ada korelasinya dengan karena ikutan bareng sama si Babeh nih? Enggak, itu sebelum justru. Sebelum. Sebelum malah belum ada ngobat, belum ada apa. Saya pun ya memang kenalnya sama PD. Kalau PD kan sama-sama seni rupa gitu. Yeah. Jadi dari situ, walaupun juga karena privilege lainnya, ya PHB-nya, nama PHB-nya itu gitu. Yang menjualnya sih PHB. Jadi PHB-nya gitu. Kebetulan anak-anak PHB ini semuanya desain gitu. Mendapatkanlah job gitu. itu ya. Job desain berarti setelah lulus itu banyak banget job desain untuk ada, ya Mbak. Sampai sekarang juga masih ada, masih tetap ngerjain proyekan desain gitu. Saya kan jadi cek betul mah saya tuh gawe naon sih di imah wae gitu aja. Ya memang kerja jadi rumah, freelancer mah sekarang naon deh gitu ya, gambaran gitu. Proyekan desain gitu. Iya sih. Seperti itu. Benar. Nah, Konkreasi ini ada pertanyaan nih yang agak mendalam nih, tapi sebelumnya nih, Kang. Jadi sekarang ini kita ini di Indonesia nih ya. Ada aplikasi, tahu Tamagotchi nggak dulu? Tahu tuh. Yang zamanan lamun teu di Parabandai. Nah, sekarang ini ada teman kita juga, dia bikin aplikasi, bukan aplikasi ya sebetulnya, apa ya? Jadi kayak lebih ke bisnis. Dia bisnisnya kayak Tamagotchi, tapi sapinya beneran. Ini mantep. Sapinya beneran. Sapi nanti ada di suatu tempat. Dan kita ada aplikasinya tuh. Ada aplikasinya. Misalnya sapi gua lagi apa nih? Wah, hebat gitu. Terus kita cuma pemantau aja. Oke. Namanya itu beternak virtual. Oke. Tapi kita punya sapi itunya nggak? Punya dong. Kita beli dulu. Kita pemilik sapi itu gitu. Tapi pemilik sapi itu. Nah, setelah itu sapinya kita masuk ke aplikasi itu, jadi kita bisa tahu sapi itu lagi apa. Wah, sapi Ayoga dengan sapi saya misalnya. Ayah. Wih, sekarang main gaplek. Itu ada. Nah, buat kawan kreasi ini lihat nih tayangan yang satu ini. Wah, itu ya gopok. Siap. Gitu. Mantap. Bayangkan, kamu bisa berternak di dalam handphone. Tidak perlu lahan, tidak perlu bau, tidak perlu kotor, dan yang pasti tidak perlu repot urus ini dan itu. Emang bisa? Kenalan yuk dengan Gupo Mobile. Aplikasi berternak online yang dilengkapi dengan 24-hour CCTV, wearable device yang menjamin hewan ternakmu terkontrol dengan aman, inventory yang di-cover asuransi, sehingga hewan ternakmu terlindungi. Ada feedlot, akikah, dan kurban. Gupo, mudah dan aman. Semua bisa ternak.
Go and get it on Google Play Store. Nah, itu Gupo itu namanya. Mantap. Sapi bisa dipantau ya teman. Iya. Berternak secara digital. Berternak secara digital. Buat kawan kreasi nih, kalau misalkan ini bukan invest nih. Oke. Bukan, tapi akadnya jual beli. Oke. Akadnya jual beli. Ini gue beli sapi nih. Beli sapi, terus sapinya nanti dikalungin. Kita mendapatkan aplikasi, itu nanti bisa dipandu nanti sama si orang Guponya sendiri. Jadi untuk kalian yang ada di Bandung, kalian bisa datang kantornya si Gupo itu di Surapati Core. Oke. Di Surapati Core. Nah kalau enggak itu bisa di gupo.id lah, atau nanti kalian bisa search di situ. Ada di bawah sini nanti alamat websitenya. Oke. Nah, nyambung lagi ke obrolan yang ini nih. Yoga PHB terkenal di lingkungan teman-teman itu serba bisa. Wah, saya tepat penanyaan dong. Serba bisa. Jadi dari awal datang ke Bandung sebagai slash. Iya, gitaris gitu ya. Setelah di Bandung, jadi tamtama. Aduh. Kasihan ya. Kasihan. Gimana itu nggak lempar aja ya? Apa ya? Terserah aja orang. Sebenarnya mah bukan serba bisa. Emang ya kebenaran apa yang saya sukai sebetulnya ya gitu ya. Ketika misalnya saya bisa ngegambar, ya emang karena sebenarnya ngegambar dan kebetulan sekolahnya juga ngegambar gitu ya. Saya bisa musik, ya kebenaran suka musik gitu. Dan kebetulan sekarang juga saya siaran. Karena resep ngecapruk gitu ya. Siarannya di mana? Di Radio Cakra. Radio Cakra. Setiap hari apa jam berapa? Setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 8 malam. Cuma sekali doang gitu. Oh, setiap hari Minggu. Tapi masih setiap hari Minggu. Masih. Berarti kawan kreasi bisa ngedengerin nih kicauan-kicauannya si Ayoga ini nih. Atuh popur wae mah eleh. Para manuknya jadi gacor. Gitu bisa di Radio Cakra. Oke. Hari Minggu jam 6 sampai jam 8 jam malam. 2 jam lah ya. 2 jam. Itu bisa. Nah, ayeuna kenapa si Babe bisa ngajakin awalnya bisa jadi ikut ke ngobat itu gimana? Ya, itu juga karena kebetulan ya. Maksudnya semua juga berproses dalam artian secara nggak sengaja. Ketika saya ngerjain banyak kerjaan desain jarum coklat di basecampnya PD di Panas Dalam, saya ketemu sama Mang Sony Bebek. Dia juga penyiar dan praktisi komunikasi dia mah. Dia ngajakin bikin kayak podcast gitu. Cuman dulu di YouTube, live streaming YouTube gitu. Facebook, maaf, live Facebook. Namanya Cabai Garing gitu teh. Jadi saya bikin ya ngobrol aja sih. Kadang-kadang ada narasumber, kadang-kadang enggak gitu dengan si Mang Bebek. Nah, awalnya itu Babe juga sering main ke situ gitu. Akhirnya lah kita bikin variety show gitu. Yang jadi main hostnya si Babe Budi gitu. Dan namanya pun maksudnya tokoh sentralnya Babe Budi. Namanya variety show kan ada musiknya, ada segala macamnya. Ya udahlah, akhirnya si Cabai Garing acara saya sama Mang Sony Bebek udah gabunglah di ngobat gitu. Oke, iya. Berarti itu tuh di tahun berapa nya? 4 tahun yang lalu lah, sekarang 2022 berarti ya dikurangin aja ya. Karena ngobat itu buat kawan kreasi ini ada beberapa yang nggak tahu. Jadi terkesan memang ngobat itu juga dampaknya pandemi, enggak ya? Enggak. Karena justru sebelum pandemi corona datang ini udah sudah ada gitu. Nah, dan kebetulan memang nyambung dengan jarum. Ngobat kan sama jarum kan? Sebetulnya sih ngobat tuh jarum hanya sponsornya gitu ya. Ngobat mah berdiri sendiri gitu. Cuman kebetulan selama ini lagi disupport sama Jarum Coklat gitu. Oh gitu, berarti udah 4 tahun mah tuh beberapa episode ya, udah lumayan ya. Kemarin tuh tapi kemarin sempat berhenti dulu, kenapa tuh? Saya tuh pengen ngobrol sama si refreshing Ang Budi. Karena dulu kan seminggu sekali gitu ya. Lumayan berat juga buat tim kreatif gitu ya. Makanya ada break dulu. Kesininya udah sebulan 2 kali aja gitu. Akhirnya kan sebulan 4 kali. Oh, jadi sekarang mah sebulan tuh cuma 2 kali. 2 kali. Kemarin ya baru syuting ya? Ya, gitulah. Kemarin baru syuting, berarti syuting lagi
2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan. Kecuali bisa ada sponsor masuk. Iya. Go gitu kita mah gampang lah. Cincai. Nah, Ayoga ini masih suka mendengar musik-musik sekarang nggak? Sebenarnya kalau musik yang didengerin asli jujurnya mah saya berhenti di musik di 90-an lah. Jika nama gitunya. Enggak, kalau dulu kan bener-bener saya bener-bener ngikutin dulu mah Guns N' Roses gitunya untuk kali itu. Ya, musik-musik tahun segitu aja. Tahun kesini mah enggak bener-bener yang nyari atau gimana gitu. Tahu ini, tahu ini. Sekedengarnya aja gitu sekarang mah. Berarti nggak ada kesukaan khusus dong misalnya? Enggak, enggak. Anehnya. Aneh ya? Enggak. Ya memang saya juga enggak sih. Maksudnya apa ya? Beda karena mungkin zamannya beda gitu. Betul. Mungkin tes kita iya saya mah berhentinya mungkin di musik-musik 92.000 lah. Intinya gitu. Di saat kita lagi eksis-eksisnya gitu. Gitu. Pas sekarang kita bisa mengerjakan apapun itu juga tidak terlalu, bukan berarti kita tidak menghargai kawan kreasi. Bukan, tapi karena mungkin karena kesibukan dan umur. Ya, kadang-kadang pasti kan ada yang nggak ngerti. Walaupun misalnya kayak musik sekarang kayak Wet Genius yang Lati itu masuk gitu kan, dengeri juga gitu. Atau yang siapa? Isyana yang dia selalu sempat kolaborasi sama grup apa gitu. Enggak, soalnya itu pertanyaan itu nyambung ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana tanggapannya kata Ayoga gitu musik-musik sekarang katanya gitu. Musik sekarang teh harus senja kayak gini. Saya dengerin Firsa Besari. Saya suka kalau yang Firsa Besari saya suka lagu-lagunya karena nggak jauh dengan Cell Out Seven. Saya suka dengerin Cell Out Seven gitu ya. Firsa Besari mungkin dengan baladnya gitu kan. Kalau Sheila mah formatnya band gitu ya. Kayak dengerin. Sebenarnya tuh masalah gitu ya. Ada lagu senja, ada naon. Kadang-kadang sekarang tuh jadi lucu. Indie itu disebut jadi genre gitu. Akhirnya mah gitu kan orang menganggap, wah ini mah anak indie. Lagu iya. Padahal kan dulu mah indie teh DIY, do it yourself. Ya maksudnya musik apapun yang dikerjakan sendiri. Betul. Gitu. Tapi sekarang mah memang ada yang banyak yang salah juga. Jadi kia nepikeun kan metronom jadi ngiluan indie sekarang. Tapi jauh ya. Nah, yang metronom indie. Jadi maksudnya gini, lagu indie itu kan maksudnya independen. Jadi maksudnya lu mau bikin lagu seperti apa silahkan aja. Gitu. Apalagi di zaman sekarang ini bisa mempublish di mana aja. Betul. Kan. Bisa publish sendiri gitu. Nah, tapi untuk kawan kreasi tetap aja harus ada disiplinnya kalau kata Kang Capung. Iyalah. Bermusik itu harus ada disiplinnya. Entong abong keneh indie, tempo ka mana ada indie. Bukan gitu ya. Enggak. Tapi ada yang seperti itu Oh, maksudnya dianggapnya dia mensahkan. Melabrak aturan-aturan gitu. Nah, indie gitu sah aja kalau misalnya sekarang nyanyi agak fast gitu. Asik nggak nih gitu lagu gua nih dengan temponya yang ngaco dengan nadanya yang fast kan indie. Hanya gitu oke. Bukan itu juga gitu, karena memang indie mah dulu mah yang independen. Iya. Genre apapun gitu. Kawan kreasi kita tidak menyudutkan siapapun. Iya. Jadi kita tidak menyudutkan siapapun nih. Cuman maksudnya sebelum kita menstatementkan apapun itu, lebih baik kan kita melihat dulu, kita tahu dulu nih apa yang kita statementkan. Yang artinya kalau bermusik itu tetap harus ada disiplinnya, notnya nggak fast gitu. Biar apa? Biar enak didengar. Terus temponya juga enak. Biar apa? Biar kalau orang biar gitu, jadi nggak kan jadi ngaco gitu. Tetap harus ada disiplinnya. Jadi buat yang ada kawan kreasi yang ada di sana, maksudnya tidak ada yang jelek karya gitu. Betul. Cuman ada etikanya, ada estetikanya gitu kan. Ya nggak sembarang gitu juga. Indie itu bukan karena indie ya terserah gua juga, bukan gitu juga kan. Gitu tetap sistemnya harus kita ikuti kan kalau bermusik itu seperti apa. Ada soalnya. Oh ya gitu. Ada. Mungkin juga karena sekarang segala sesuatu dia bisa publish sendiri, produce sendiri gitu ya. Beda dengan zaman saya, kata saya juga ada operator yang ulang
Salah. Kan benar-benar dia yang tahu aturannya gitu ya. Kalau sekarang kan ada orang sorangan gitu aja, nggak ada yang mungkin gara-gara itu jadi udah nggak ada yang ngedirect gitu. Jadi gimana saya gitu ketika salah juga nggak ada yang ngebenerin. Mungkin karena itu, karena segala sesuatunya karena bebas ya, terlalu bebas. Tapi mungkin. ada juga mungkin perspektif, bukan perspektif pandangannya dia itu bermusik ya gimana lu aja. Kalau ternyata memang nantinya beken, ya itu udah rezeki lu misalnya gitu kan. Nah terus di Indonesia ini khususnya plus 62 ini yang viral itu kalau nggak bagus sekalian, kalau nggak jelek sekalian, kan katanya gitu. Tapi maksudnya jangan yang bagus dijelek-jelekin juga kali kan gitu. Jadi misalnya ketemu gorengnya, viral, viral ku goreng gitu ya. Terus misalnya bagus, viral ku bagusnya. Jangan yang bahannya bagus dijelek-jelekin, ya susah viralnya juga ya. Iya. Tong ngajakeun misalnya, kayaknya dengan jelek viral nih. Padahal udah tahu juga digoreng-gorengkan gitu kan. Juga dulu pernah ada anak band jadi orkes. Itu kan langsung viral. Itu mah belum langsung viral. Tapi mungkin kalau bisa di zaman waktu PHB berdiri sudah ada sosmed, saya udah kaya raya berarti. Iya maksudnya udah mulai viral gitu. Iya pasti rame karena tahun segitu mah aduh apa Nokia cecengekan tuh. Iya. Nokia Bata. Boro-boro belum ada. Berapa tahun berapa yang ada 7650 kamera VGA. Kayak bintik-bintik. Aduh. Terus si Facebook teh masih di browser teh nya. Facebook teh. Facebook Friendster. Ngobrol ge. Yang Messenger. NIRC. ASL kolot pisan ketahuan teh. Ketahuan tuanya. Baiklah kawan kreasi, rame ini obrolannya nih bareng sama si kayaknya ini apa men kemarin Kang cari ini dong, cari partner katanya bikin program baru. Rame. Iya kayaknya. Benar. Kayaknya mau dikasih jalannya ini kayaknya yuk ayo gitu ya. Nanti kita pikirkan. Jadi banyak ide dari para kawan kreasi ini sebagai subscribernya Ruang Kreasi ini melihat ada beberapa tayangan. Jadi mulai dari tayangan pura-pura podcast, obrolan kreasi yang para UMKM. Terus ada panggung kreasi, yang kemarin panggung kreasi itu ada Rocket Rockers, ada kuburan, sama NAF, sempat. Nah terus ada satu lagi rekreasi. Nah rekreasi itu buat kawan kreasi nih, kalau misalnya kalian punya band, punya karya, dan kalian bingung untuk mempromosikannya di mana, terus kalian bisa menghubungi IG-nya Ruang Kreasi _TV, kalian bisa DM di situ. Nanti bakal ada admin yang memberikan informasi lah untuk bisa main di acara rekreasi, untuk promosi-promosi di Ruang Kreasi TV. Nah, ayo untuk yang terakhir nih, pesan-pesan apa nih buat teman-teman kita yang ada di luar sana? Secara kan sekarang kita sampai kapan nih kondisi seperti ini nih? Aduh, pengen off air lagi nih Manggu. Iya. Sekarang kan segala bidang juga memang kena dampaknya gitu ya. Betul. Mudah-mudahan segera normal, semua bisa berusaha maksimal. Dan ya begitu. Jadi pesannya apa? Berjuang terus. Berkarya terus. Kalau dari sisi pesan sih, ya, aduh, saya kayak jadi ART. Nggak, kalau berkreasi jangan dulu pikirin nanti bakal jadi apa atau pendapat orang lain bagaimana. Seriusin aja dulu karya itu, jangan takut untuk berkarya. Yang penting punya dulu karya, jangan hanya nanti saya mau bikin ini, nanti saya mau bikin ini, baru bilang nanti saya mau bikin ini. Bikin dari sekarang gitu. Masalah bagus dan tidak kan nanti ada proses gitu. Betul. Hargai prosesnya. Betul. Jadi harus ada trial and error. Iya, gitu. Jadi belum apa-apa udah takut gitu. Jadi termasuk itu ada beberapa YouTuber juga yang kemarin buat teman-teman yang udah datang ke Ruang Kreasi, terima kasih. Saya bareng sama Batman juga kemarin hanya bisa memberikan informasi yang kita jalanin selama di Ruang Kreasi TV ini seperti apa.
Jadi memang tidak ada hal-hal yang spesial gitu. Tapi ya itu tadi, kalau pesan saya sih selalu berkreasi dulu, berkreasi lagi dan berkreasi terus. Itu saya selalu berpesannya seperti itu. Terima kasih juga saya ucapkan buat IMS, Kang Aji, sehat selalu buat Kang Aji. AKG-nya masih terpakai sampai saat ini. Juga untuk Gupo juga Mas Arya beserta tim-tim Gupo yang lainnya, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih atas dukungan dan supportnya buat Ruang Kreasi TV. Baiklah kawan kreasi, saya Dikidik bareng sama Yoga PHB juga Batman mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cut.